Karena tiba waktunya kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dalam kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Saya ucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita semua yang sudah hadir dan yang mengikuti secara online dan secara tunda. Saya ucapkan selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita muliakan nama Tuhan, kita angkat pujian dengan judul Korban Penebusku dari buku Kidung Mempelai. Saya undang kita bangkit berdiri. Darah Yesusku telah tercurah buatku, korban penebusku telah selamatkan daku. Oh darah penebusku, sucikan hidupku. Terima kasih oh Yesusku buat kemurahan-Mu, sungguhlah besar korban-Mu. Kau rela mati buatku, tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan. Terima kasih oh Yesusku. Terima kasih oh Yesusku buat kemurahan-Mu, sungguhlah besar korban-Mu. Kau rela mati buatku, tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan, syukurku naikkan, syukurku naikkan. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat menembus segala dosa pelanggaran kami di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua
kasih setiamu yang kau beri dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami Tuhan diberi kesempatan pada sore hari ini Tuhan untuk semakin mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah lewat pujian ini kami naikkan Tuhan, sehingga untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan biarlah lewat firman-Mu kami semakin dituntun Tuhan, mengerti setiap apa maksud dari firman-Mu yang kau bukakan ya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah menjadi kekuatan dan menjadi pertolongan dalam setiap langkah hidup kami ya Bapa. Dan biarlah juga kami dipimpin oleh firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kau berhadirat di tengah-tengah, mengurapi kami semua, sehingga kami merasakan sukacita sorgawi turun di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa. Dan kami serahkan juga Tuhan dalam tangan-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kami melayani dengan segenap hati kami Tuhan, seperti untuk Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelayanan kami ya Bapa. Dan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang tidak senang akan jalannya ibadah ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami hancurkan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami hingga sudahnya ibadah ini ya Bapa. Kami berserah hingga dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya Bapa, amin. Silakan dulu kembali. Kita angkat pujian selanjutnya, darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Ya, puji bagi Tuhan. Darah Yesus berkuasa untuk menembus kita dari kesalahan kita, dari dosa kita. Dengan itu, marilah kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan lewat firman-Nya, sehingga kita dibenarkan, dan hanya firman-Nya yang sanggup menyucikan kita, sehingga kita menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita di dalam firman Tuhan yang benar. Kita angkat pujian selanjutnya, Ku Tak Cemas. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Hidupku, ku tahu sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya cerah ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Oh kasihnya, oh kasihnya, besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagimu. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku
Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Firman Tuhan akan memimpin kita asal kita mau taat dan setia. Itu marilah kita sungguh-sungguh datang di hadirat Tuhan, karena tiba waktunya kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita beri hati kita yang baik sehingga ditaburi oleh firman-Nya yang benar, suci dan murni, sehingga kita mendapatkan pertolongan hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian Jangan Kamu Takut. Kedua, bawalah di baku layu segenap baitnya yang ketiga, sondang kita semua bangkit berdiri. Meskipun bersarung, yakni Tuhanku, meskipun berlalu, meskipun berlalu, susah dan celah, angin ribut dengan sukanya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap.
tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Tidak pernah. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tidak pernah kau yang tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Kor sekali lagi, hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Hai tidak pernah. Telah ia tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Inilah janji-Mu bagi kami Tuhan. Engkau akan menyertai kami, bersama kami senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kami berada pada ujung segala abad. Kami yang hidup di zaman akhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami akan mempersiapkan diri kami menghadapi gejolak, menghadapi keadaan dunia yang semakin sukar, semakin sulit, dan berbagai-bagai peristiwa yang besar akan terjadi atas dunia ini. Tetapi bagi kami tubuh Kristus, gereja-Mu sidang mempelai-Mu, akan Engkau lindungi Tuhan, Kau jaga dengan kekuatan sayap-Mu Tuhan. Kami akan merasa aman dalam lindungan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Dan itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu lewat ibadah ini. Dimanapun anak-anak-Mu mengikutinya, biarlah Tuhan kiranya menghampiri mereka, menjangkau mereka, memberikan kedamaian, ketenangan di tengah pandemi ini. Kami yakin ketika kami beribadah, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami sesuai dengan janji-Mu. Bahkan roti makanan kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin janji-Mu ya dan amin. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan sejahtera bagi kita sekalian yang mengikuti, yang hadir secara tatap muka, dan juga yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda. Kami ucapkan selamat berbakti, selamat mengikuti. Tiba waktunya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, pendalaman Alkitab kita mengenai kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu merupakan buku atau kitab yang ke-66. Ya, 66 buku. Ya, yang terakhir itu adalah kitab Wahyu yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Ya,
ini memang rahasia, ya. Tapi justru wahyu itu sebenarnya ungkapan, pembukaan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, pada zaman akhir dibukakan. Ya, jadi wahyu itu pembukaan, ungkapan. Ya, kalau bahasa Batak itu pangukapon, bahasa Inggris revelation. Ya, pangukapon. Jadi diungkap, dibuka. Ya, yang termeterai berabad-abad dari turunan ke turunan dibuka. Itu wahyu, ya. Jadi wahyu itu artinya pembukaan. Ya, mari kita masuk pada Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 mengenai meterai yang kelima, yaitu orang-orang yang mati martir. Ya, mati martir itu berarti mati karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka teraniaya, ya, karena memberitakan kabar baik, karena mempertahankan iman mereka, ya, supaya nanti akhirnya masuk surga. Amin. Masuk surga. Penderitaan sekarang ini, kata firman Allah, penderitaan ringan, mengerjakan bagi kita hidup kekal. Ya, jadi kalau ada penderitaan itu mengerjakan bagi kita, ya, keselamatan hidup yang kekal, bukan untuk mundur, ya, tapi makin maju. Ya, ya, terus perhatikan, mari. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, karena mempertahankan iman, menyaksikan Injil, ya, mereka dibunuh. Berada pada mezbah, di bawah mezbah ini ada mezbah. Kita lihat nih, nah, ini mezbah. Mezbah. Ya, mezbah. Jadi jiwa-jiwa mereka ada di mezbah itu tempat, ya, korban kepada Tuhan. Jadi mereka juga korban kepada Tuhan. Darah dicurahkan, ya. Darah itu nyawa segala makhluk. Ya, mereka juga berkorban nyawa. Ya, kita ini ikut Tuhan belum apa-apa. Terkadang baru pandemi udah mundur, baru hujan nggak mau melayani. Ya, bagaimana saudara? Ya. Kalau saudara lihat orang-orang mempertahankan imannya, ya, sampai nyawanya pun diberi. Harta sudah jelas dirampas, diambil, diberikan, kata kita Ibrani, ya. Dengan rela mereka memberikan harta mereka. Ya, malah ada yang digergaji. Ya, digergaji, kata kitab Ibrani, mempertahankan iman mereka. Ya, tapi penderitaan itu akan diganti dengan mahkota. Amin. Ingatlah, penderitaan itu ringan, hanya sementara. Kemuliaannya kekal. Di mana mereka sekarang? Di sorga sana. Di sorga. Ya, jadi kita hidup pada zaman akhir. Ya, bisa saja ada di antara kita karena mempertahankan iman, ya, harus mengalami penderitaan bahkan sampai mati mungkin. Ya, ada juga yang memang terangkat hidup-hidup, ya, mempelawan itu, ya, hidup-hidup, ya. Ya, perhatikan terus. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ya, berapa lama lagi darah kami yang tertumpah itu belum dibalas oleh Tuhan? Ya, terus.
Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, diminta kepada mereka untuk bersabar, ya. Ya, masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Apakah Tuhan tidak bisa melindungi supaya jangan sampai terbunuh? Oh, bisa. Ya, memang ini orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang spesial, ya, yang sudah Tuhan persiapkan, orang-orang tertentu yang imannya kuat, ya. Nah, itu dalam kitab Ibrani disebut. Coba Ibrani pasal 11, ya. Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-34. Ya. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang. Ya, ada diizinkan Tuhan, ya, dibakar tapi apinya padam, ya. Nah, ada juga yang sampai, ya, luput dari pedang, mau dibunuh tapi selamat, ya. Terus Telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. ya, memukul mundur pasukan tentara asing yang mau membunuh mereka. Terus Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. ya, ada yang mati anaknya dibunuh tapi bangkit kembali. Bayangkan, hidup kembali. Ya, mujizat itu ada pada zaman dulu, ya. Sekarang juga tentu ada. Terus Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. rela mereka, nggak usah Tuhan bebaskan saya, biarlah saya tersiksa demi namamu. Terus Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. ya, nanti juga akan bangkit dari kematian. Ya, terus Ada pula yang diejek dan didera, ada yang diejek, ada yang didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. ya, ada yang dibelenggu, ya, ada yang dipenjarakan. Terus Mereka dilempari, terus digergaji, ada yang digergaji matinya. Terus dibunuh dengan pedang. ada yang mati dibunuh dengan pedang. Terus Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. terus Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. terus Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. ya, Tuhan janjikan yang lebih baik. Terus Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. ya, jadi mereka menanti zaman akhir ini berakhir supaya nanti dibangkitkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, tentu menerangkan ini tidak cukup seperempat jam, ya, tidak cukup 10 menit, ya, tetapi inilah gambaran dari kitab Wahyu pasal ke-6 ayat 9 dan 10 sampai 11, yaitu jiwa-jiwa mereka
yang telah dibunuh, disembelih karena kesaksian mereka, ya, kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus. Ya, tentu ini karena kasihnya. Ya, kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan dirinya yang dikasihi. Nah, ya, jangan mengasihi dirinya, ya. Ya. Tapi mengasihi Tuhan, rela dirinya dikorbankan demi, ya, demi mempertahankan iman, demi memberitakan Injil, kabar baik. Ya. Hampir semua rasul-rasul Tuhan itu matinya mati martir. Ya, kita kenal dalam sejarah gereja, termasuk Petrus disalib, tangannya, kakinya kemana? Ke atas, kepala ke bawah. Dia bilang, aku tidak pantas disalib seperti Tuhanku. Ya, biarlah aku disalib, kaki ke atas, kepala ke bawah. Ya, tapi Tuhan beri kekuatan tentu. Tuhan beri kekuatan. Telah mendapat kekuatan. Ada kekuatan yang Tuhan beri kepada mereka. Ya. Tadi saya timbang-timbang, saya pikir-pikir, enak juga ya orang-orang lebih dulu. Seperti orang tua kita yang sudah lebih dulu, tapi harus mati di dalam Tuhan, ya kan? Tidak alami masa-masa yang sukar. Ya, betul ya? Yang sudah mendahului kita, tokoh-tokoh iman, ya, tidak akan mengalami masa-masa sukar seperti kita di zaman akhir. Mereka sudah mendahului kita, tetapi kita dipersiapkan, dihadapkan pada keadaan dunia, ya, yang sukar dan sulit pada zaman akhir, ya, di mana akan banyak orang yang mati syahid martir, ya, karena mempertahankan iman, mempertahankan iman, ya. Baik anak-anak, ibu-ibu, remaja muda, orang-orang tua, ya, akan menghadapinya pada zaman akhir. Ya, cuman saya kenang, saya ingat mempelai wanita Tuhan itu, ya, Wahyu 12 ini, ya, disingkirkan, ya, disingkirkan. Ya, semoga kita semua menjadi tubuh Kristus, mempelainya Tuhan. Amin. Nah, tidak sampai pada zaman aniaya besar 3,5 tahun. Ya, itu pada zaman 3,5 tahun. Coba Wahyu 12 ayat 1. Ya. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mempelai perempuan, ya, berpakaian matahari, bersalubkan matahari, bulan di bawah kaki, 12 bintang sebagai mahkota di atas kepalanya. Ini gereja sempurna, ya. Ini dalam pengangkatan, ya, sudah di awan-awan, ya. Nah, ini bukan di bumi, ini sudah di awan-awan. Ya, ingatlah tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota, sama seperti saya, saudara ini, ya. Ya, tubuh itu terdiri dari banyak anggota, ya, sel, ya, sel. Jadi semua anak-anak tua itu nanti akan dipersatukan. Nah, dia kepala, kita tubuh. Ya, dia kepala, Yesus sebagai kepala, kita tubuh. Jadi kita tubuh Kristus yang akan dilindungi oleh Tuhan pada hari-hari terakhir. Jadi biarlah kita menjadi tubuh Kristus.
menjadi apa? Tubuh Kristus, mempelainya Tuhan. Kalau mempelainya Tuhan itu pasti sempurna keselamatannya, sempurna keselamatannya. Ya, jadi kitab ini makin kesini nanti makin diungkap, makin dibuka, ya. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, zaman akhir dibuka. Supaya apa? Lewat firman Tuhan dibuka, kita mengerti rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan yang indah pada kita, ya. Terus perhatikan, Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. ya, ini mempelai wanita memang sakit, ya, untuk bersalin itu sakit, ya. Terus Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. terus Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. sepertiga bintang-bintang di langit. Bintang-bintang itu anak-anak Tuhan, ya. Alkitab mengatakan, ya, kamu seperti bintang bercahaya, tapi bisa diseret dengan ekornya. Dengan apa? Ekor itu adalah nabi-nabi palsu. Siapa ekor? Nabi-nabi palsu. Ya, jadi jangan mau terima sembarangan ajaran, ya. Ajaran apapun namanya, ya, di luar Injil jangan terima. Ya, jadi banyak nanti berguguran bintang-bintang itu anak-anak Tuhan, ya, berguguran diseret oleh ekor, oleh nabi-nabi palsu. Hati-hatilah supaya kita jangan terseret oleh nabi-nabi palsu. Mereka juga bawa nama Kristus, ya. Akan muncul Kristus palsu, nabi-nabi palsu, ya. Dalam Injil Matius kan akan banyak orang memakai namaku, mengatakan akulah dia, aku Kristus, ya, mengaku Kristus, ya. Jadi jangan sembarang menerima, percaya, ya. Ya, terus Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. ya, dari pernikahan itu Allah mencari keturunan, mencari keturunan. Ya, guru saya mengatakan, ya, dia mengatakan yang zaman, ya, zaman Israel di Mesir, anak laki-laki itu adalah Musa yang menyelamatkan Israel dari perhambaan. Ya, perjanjian baru, ya, anak laki-laki itu adalah Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Nah, ini belum terjadi, ini belum terjadi, jadi belum tahu. Dia mengatakan ini belum terjadi, pernikahan aja belum, boro-boro anaknya. Nah, jadi dapat juga dimengerti, ya. Nah, kelahiran pun belum terjadi, bisa mengerti. Nah, jika tahu siapa itu anak laki-laki itu, wah, sering itu diperdebatkan, ya, dipertanyakan di hamba-hamba, atau siapa ya anak laki-laki? Ya, itu jawabnya, ya, itu jawabnya. Ya, itu seorang hamba Tuhan, ya, yang memang, ya, dekat kepada Tuhan, ya, dekat pada Tuhan, itu jawabnya dia. Jadi karena belum terjadi kelahiran, kita belum tahu, ya. Nah, tapi zaman
Israel dulu ya, itu Musa yang menyelamatkan Israel dari Mesir. Ya, 2000 tahun lalu itu Maria, ya, itu Yesus. Tapi untuk zaman akhir seorang perempuan ini belum terjadi. Akan terjadi. Siapa anaknya laki-laki belum tahu. Nanti akan kita saksikan bahwa ada seorang anak laki-laki. Terus perhatikan, yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. nah, anak laki-laki ini menjadi gembala, ya, yang memegang penggembalaan, ya. Nah, ini gambaran-gambaran sedikit, ya. Nah, jadi kitab Wahyu tadi katakan ini untuk zaman akhir, ya. Nanti sedikit-sedikit akan dibuka, ya. Nah, akan dibukakan supaya kita mempersiapkan diri, ya, di hari-hari besar, sebab hari-hari terakhir ini akan semakin sukar, semakin berat. Ya, sudah kerasa beratnya sekarang? Kerasa ya? Sulitnya, sukarnya dalam segala hal. Ibadah saja sudah kena dampaknya, ya kan? Kena dampaknya. Ya. Tapi puji Tuhan kita masih ada kemurahan, ya. Di negara-negara tertentu banyak yang nggak bisa ibadah, sudah. Ya, banyak nggak bisa ibadah. Ya, mereka dibunuh ya, tapi mereka pertahankan iman mereka. Ya, nggak usah disebutlah di daerah mana itu, ya, sudah tahu. Ya, jadi kita ini masih diberi kemurahan, kebebasan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan, ya, kita berterima kasih pada pemerintah yang memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Tapi tidak semua seperti Indonesia ini, tidak semua. Ya. Nah, tidak semua, tapi kita ini mendapat kemurahan. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, kesempatan yang Tuhan berikan. Di mana satu kali memang ibadah tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Tapi firman Allah sudah mendarah daging dalam hidup kita. Sudah mendarah daging dalam diri kita. Sudah tinggal permanen dalam diri kita. Ya, tidak bisa keluar, tapi sudah permanen. Sudah muncul setiap saat firman itu muncul. Kapan dia dibutuhkan dia muncul sebagai pedang, ya, pedang roh. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi tadi dikatakan bahwa akan banyak orang yang mati terbunuh, ya. Berapa lama lagi engkau tidak membalaskan darah kami? Ya, kalau zaman Stefanus dulu, ya, zaman Stefanus waktu dia dirajam, dia berkata, ya, waktu dia dirajam, dilempari dengan batu, dia berkata, aku melihat Yesus anak Allah berdiri. Dia lihat sorga terbuka ketika dia dirajam, ya, berdiri di sebelah kanan Bapa. Ya, kata berdiri itu berarti Stefanus mati, ya, beralih dari dunia ini ke sorga. Ya, beralih dari dunia ini ke sorga. Kalau orang biasanya nerima tamu, kita menerima tamu dulu atau berdiri? Ah, jadi Stefanus, ya, tinggalkan dunia, dia memasuk sorga. Yesus berdiri menerima Stefanus masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Amin. Ya, jadi Stefanus mati, ya.
Yesus berdiri menerima roh. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, nyawaku. Dengan demikian Stefanus yang dirajam itu mati. Tapi dia beralih dari dunia ini ke sorga. Dan Yesus menyambut dia di sorga. Amin. Amin. Nah, itu disebut mempertahankan iman. Coba di mana itu kitab Kisah Rasul? Ya, boleh. Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul, pasalnya yang ke-7. Boleh? 54 mulai? Ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Ya, menatap kemana? Ke langit, ke sorga. Dia lihat sorga terbuka. Dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kemudian dia berkata, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ya, amin. Terima rohku, lepas roh dari tubuh. Ya, lepas roh dari tubuh. Dia berkata, terimalah roh. Ya, jadi rohnya lepas dari tubuh. Ya, nanti mayat Stefanus dikuburkan, ya, dari tanah kembali ke tanah, tapi rohnya kembali kepada Allah. Amin. Rohnya kembali kepada Allah. Jadi Stefanus sekarang di mana? Di sorga. Dalam bentuk apa? Roh. Jadi di sorga sekarang penuh apa? Roh. Ya, kalau yang mungkin dalam bentuk tubuh mungkin Henok ya. Henok ya. Hidup-hidup kan terangkat. Siapa lagi ya? Elia ya. Elia, siapa lagi? Tuhan Yesus. Terus siapa lagi? Musa juga. Nah, Musa juga. Ya. Nah, mati tapi bangkit kembali. Nah, Alkitab mengatakan sampai sekarang dicari kuburnya Musa nggak ditemukan. Orang Israel cari nggak ketemu. Sebab memang Musa itu diangkat oleh Tuhan ke surga. Coba dalam kitab Ulangan itu ya, Ulangan 34 kalau salah ya. Ya, sedikit boleh. Ya. Ya, boleh. Ayatnya pertama, perhatikan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah, yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Jadi Musa tidak sampai ke negeri Kanaan. Diganti sama siapa? Joshua nanti. Tapi kemudian Musa sampai di negeri Kanaan. Buktinya mana? Yesus ketika dimuliakan, turun siapa? Elia, turun Musa. Iya kan? Berarti Musa pernah ke negeri
Kanaan. Nah, ini rahasia-rahasia ya. Ya, terus perhatikan. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah berjanji akan membawanya ke negeri Kanaan. Bisa ngerti? Ya. Ya, terus perhatikan. Seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb Ayat dan 5, terus. lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ya, matilah Musa hamba Tuhan itu di tanah Moab. Terus. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Dikubur tapi tidak ada kuburan. Satu-satunya manusia ya, dikubur tapi tidak ada kuburannya ya, dicari-cari ya, memang Musa sudah dibangkitkan. Bisa ngerti? Karena Tuhan sudah pernah berjanji ya, Musa akan dipermuliakan ya, dicari kok nggak ada, digali kok nggak ketemu ya kan. Ya, sebab Musa sudah di sorga. Amin. Ya, tinggal kita ini yang berjuang nih sekarang ini. Berjuang di zaman akhir. Ya, semoga kita semua masuk sorga. Amin. Tapi jangan hanya kita. Ya. Kalau ada 1 keluarga, ya 5-5-nya harus masuk surga. Kalau 3-3-3-nya begitu ya. Supaya semua masuk surga. Seperti Nuh sekeluarga masuk dalam bahtera keselamatan. Ya. Nuh istrinya 3 anaknya, Sem, Ham, Jafet. Dengan 3 menantunya. Belum punya cucu waktu itu. Baru punya istri, punya anak, punya mantu. Semua selamat. Angka 8 itu angka keselamatan. Angka 9 itu angka karunia. 9 karunia. Angka 10 angka hukum. 10 hukum Torah. Angka 12 itu angka persekutuan. 12 roti, 6 ya, 12 rasul ya. Nah, Saudara, jadi kita yang hidup zaman akhir ini sekarang harus mempertahankan iman kita. Hanya 2 kemungkinan. Kita ikut terangkat atau harus menghadapi aniaya. Hanya 2 kemungkinan. Ya, semoga kita semua ikut terangkat jadi mempelainya Tuhan, tidak harus masuk 3,5 tahun aniaya. Amin. 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 Ya, tadi sebut keturunan yang lain itu itu tadi. Ya, anak-anak rohani belum dewasa, jadi harus dewasa. Harus dewasa. Ya, yang bisa nikah kan dewasa, masa anak-anak nikah nggak mungkin lah. Yang dewasa, ya rohani dewasa. Nah, kalau sudah dewasa rohani berarti kita tergolong mempelainya Tuhan. Ya, akan disingkirkan, diselamatkan, tidak masuk tadi pada zaman-zaman yang sukar, yang sulit tadi ya. Nah, tapi kita akan diangkat dengan sempurna pada masa-masa yang sukar. Ya, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Tuhan memberkati kita. Mari pelai perjamuan suci.
Elizabeth ya. Ya, kita dua sebentar. Bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci, layakkan kami melayani, layakkan umat-Mu menerima, sehingga tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memberi kepada kami kebangkitan rohani, kemenangan rohani, dan firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami, melindungi kami di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya, kami menerima pertolongan dan mujizat Tuhan. Mari silakan dibagikan. Ya, kalau ada yang di bawah, ke bawah. Yang satu langsung ke bawah. Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat, kita berdiri. Kur, lembut sekali. Kur. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, Mari kita angkat tubuh El Kristus. Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah. El Shaddai. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Amin. Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Dan kita makan dalam nama Tuhan.
Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah hatimu, tanganmu, sembah Tuhan sejenak. Buat firman yang kita dengar, buat janji yang indah yang kita dengar, di mana Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita seperti biji matanya. Dia akan memelihara kita di hari-hari terakhir. Di masa-masa yang sukar dan semakin sukar ini, janji Tuhan adalah pemeliharaan, perlindungan. Sehingga kita melihat benar-benar Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus. Mempelai pria sorga melindungi kita tubuhnya. Dia pelihara kita dengan sempurna. Sehingga kita melihat betapa ajaibnya perlindungan Tuhan. Memberi kepada kita damai dan sukacita. Dunia semakin sukar dan semakin suram, tapi kita mendapat janji pemeliharaan Tuhan, perlindungan yang sempurna. Dia jaga kita seperti biji matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari yang mau didoakan dimanapun saudara berada, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada penyakit kalau ada penyakit, kalau tidak taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada, apapun keluhan mereka Tuhan, Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kalau menghadapi jalan buntu, bukakan jalan bagi mereka. Yang kekurangan cukupi kebutuhan mereka Tuhan. Engkaulah kepala pemelihara jiwa kami, yang mencukupi kebutuhan kami di akhir zaman ini. Engkau Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai pria surga, akan memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami, melindungi kami dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah perlindungan berkat Tuhan padamu, mujizat sesuai kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat puji-pujian. Satu, kita jalankan sekali persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian bila takut membayang dan hatiku bimbang.
Kalau mulai takut, membayangi, ya. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan. Ya. Memandang Yesus akan dapat kemuliaan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kehadiran kita, dan dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Dan sebagai waktu jemaat ditampilkan hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita kembali 7.30 di sini di Permata 10.30. Selasa kita ibadah doa. Rabu depan kita pendalaman kitab. Kita doakan yang kurang sehat, ya, opu kembar yang sakit kita doakan, ya, supaya Tuhan mendapatkan, supaya mereka mendapatkan atau ya mendapat kekuatan kesembuhan dari Tuhan. Ya, itu saya kira. Kita bangkit berdiri. Ya, kami berdoa buat opu kembar Tuhan, supaya Engkau mengasihi, melawat, menguatkan, dan juga tim medis yang menangani, supaya mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga orang tua yang terkasih ini bisa mendapatkan kesegaran. Mujizat Tuhan, kami berdoa segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Di masa tuanya topang dia Tuhan. Berkati semua anak mantu cucunya. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah juga anak-anak-Mu pulang disertai oleh Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dunia, menjadi berkat dimanapun kami berada. Di tengah dunia yang penuh dengan gejolak dan pandemi, kami tetap berkeyakinan Tuhan bersama kami. Jadikan kami berkat di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga buat pemerintah yang ada sekarang, dari pusat sampai kepada daerah, dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Mahru Amin, seluruh gubernur, seluruh bupati, kepala daerah tingkat 2, juga muspika, kepala desa, lurah, RW, RT, berkati di masa pandemi ini. Biarlah bangsa kami mendapat perhatian Tuhan. Tolong bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan mau berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan bersama